Oke, lantas cerita anime pun berlanjut kembali. Di sini kita diperlihatkan di rumah yang telah asri yang ditinggali oleh Yugen. Nampak Yugen kemudian mengambil ikan tersebut. Namun tak lama kemudian iblis jahat pun siap untuk menyerang Yugen. Daging iblis ini ucap dari Yugen ingin mengambil ikan tersebut dan bersiap untuk memasaknya. Bisakah Anda menebusnya dengan memakannya? Ucap dari Yugen. Tapi di sini sosok hantu pun bersiap untuk membunuh Yugen. Dari arah belakang, iblis itu pun tertawa terbahak-bahak dan berada tepat di belakang Yugen. Sinar matahari yang begitu murni, ucap dari iblis itu yang bersiap untuk membunuh Yugen dari belakang. Iblis itu pun tertawa dan bersiap. Tak lama kemudian di sini ia pun melancarkan serangannya ke arah bokong Yugen. Ia pun tahu apa yang harus dituju dan di sini Yugen mengambil ikan itu. Yugen tak merasakan apapun, ia hanya kelihatan kedinginan karena tiba-tiba ada seseorang yang akan menyerangnya. Ketika itu iblis telah bersiap untuk menyerang Yugen. Tapi tak lama kemudian iblis itu ingin merasakan bahwasanya ia menyerang Yugen dan menghisap dari tubuh Yugen. Tak lama kemudian di sini ia pun berkata, makan malam akan datang, ucap dari seseorang di sana, yakni sang hantu tersebut. Buku itu pun kemudian membuka sesuatu yang aneh. Nampak di sini, Yugen pun dikendalikan atau dilindungi oleh buku tersebut. Dan ia pun membuat perisai. Tak lama kemudian serangan dari hantu tersebut tidak mengenai Yugen. Bahkan hantu tersebut pun kebingungan karena serangannya akan dikembalikan oleh buku tersebut. Tak lama kemudian di sini pun hantu tersebut merasa sangat kacau karena tubuhnya terpotong-potong dan serangannya pun akan hancur. Yugen pun tidak menyadari bahwasanya di belakangnya ada hantu. Ia pun mengambil ikan itu dan tak lama kemudian hantu tersebut merasa kesakitan akibat ulah yang dilakukan oleh Yugen tanpa disadari. Tidak, aku tidak akan menyerah. Tunggu, ucap dari hantu tersebut. Tak lama kemudian hantu tersebut pun menghilang dan hancur berkat serangan dan defense dari Yugen. Yugen pun menatap ke arah belakang dan berkata, aneh mengapa tiba-tiba merasa dingin di punggung ada sesuatu, ucap dari Yugen yang merasa aneh. Ia pun sambil memegang ikan tersebut dan berkata lagi, lupakan saja berhenti diracuni, ucap dari Yugen. Ia pun berkata, pergi bekerja besok dan tanyakan pada kolega, saya apakah mereka bisa memakannya, ucap dari Yugen. Sebenarnya Yugen di sini ingin memakan ikan tersebut. Tapi di sini Yugen pun harus bertanya dulu kepada teman-temannya apakah bisa setelah iblis disegel atau hantu disegel dan jasadnya dimakan, ucap dari Yugen. Tak lama kemudian di sini Yugen pun melemparkan ikan itu ke dalam gentong dan dia pun masuk ke dalam rumah. Nampak di sana ikannya pun bisa hidup di gentong milik Yugen. Pagi selanjutnya kita diperlihatkan di Taungchen, yakni tempat dari perkumpulan daily. Di sini sebenarnya dibagi atas beberapa divisi yang tingkatannya berbeda-beda. Ada yang mengurusi surgawi, ada juga yang mengurusi duniawi. Kuil daily dibagi menjadi beberapa departemen menurut batang surgawi dan juga cabang duniawi. Jadi departemen itu dipilah-pilah. Ada yang sebagian untuk mengurusi hal-hal khusus, ada yang sebagian mengurusi hal remeh. Divisi A dan Divisi B adalah tempat para elit bertanggung jawab atas kasus-kasus sulit khusus. 4 sisanya bertanggung jawab atas 4 orang wilayah kota Ta'ian. Rotasi yuridisi setiap 3 tahun. Ding saat ini bertanggung jawab atas Southwest City. Di sini kita diperlihatkan di Ding Yoshi, yakni tempat beradanya Yugen bekerja di sana. Yugen pun berhasil datang ke sana dan ia pun sudah sampai di depan Ding Yoshi.
Ia pun berkata, Dingyushi, disinilah saya ingin bekerja, ucap dari Yugen bersiap untuk masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, di sini Yugen pun masuk ke dalam dan melihat banyak sekali buku yang telah tertata dengan rapi. Mungkin ini adalah kekuatan atau basis kultivasi yang bisa ditingkatkan dengan ia membaca buku yang sangat banyak. Di sana nampak terlihat buku-buku yang tertata dengan rapi. Yugen pun datang, di sana sudah ada yang menyambut. Ia pun berkata kepada Yugen, pemberitahuan masuk telah diserahkan untuk Anda, tetapi basis kultivasi Anda terlalu rendah dan Anda belum memasuki produk. Anda hanya perlu untuk berlatih, ucap dari teman Yugen kepada Yugen, yakni Sun Shao, jaksa Dingyo. Di sini nampak Yugen pun menghormati jaksa tersebut dan dia pun berkata kepada sang jaksa, terima kasih Dachuan Sun atas bantuan Anda, ucap dari Yugen kepada Sun. Tak lama kemudian di sini Sun pun menyerahkan gulungan untuk meningkatkan basis kultivasi Yugen. Ia pun berkata kepada Yugen, Anda memegang Tonsen komik untuk seluruh hal ini, ucapnya. Ini adalah metode pernapasan dan pernapasan yang umum di Quill Daily. Jika Anda tidak mengerti, Anda bisa bertanya kepada saya, ucap dari Sun kepada Yugen. Lantas ia pun menceritakan lagi soal gulungan tersebut. Hanya ketika basis kultivasi memasuki ranah si dan darah, dia dapat secara resmi menjadi anggota Quill Daily kami, ucap dari Yugen. Ucap dari Sun kepada Yugen. Di sini nampaknya basis kultivasi dari Yugen belum terlihat. Bahkan, Sun menganggap basis kultivasi milik Yugen sangatlah rendah dan harus ditingkatkan. Padahal Yugen sebenarnya overpower seperti yang dikatakan Mimin sebelumnya. Tapi Yugen di sini tidak menyadari, bahkan orang lain juga tidak menyadari bahwasanya Yugen sangatlah kuat. Lantas ia pun menerima gulungan tersebut dan berkata kepada orang tersebut, saya harus bekerja keras di masa depan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasuki alam si dan darah, ucap dari Yugen kepada Sun. Di sini Sun pun merangkulnya dan membisikkan sesuatu kepada Yugen. Jangan bicara tentang darah, ucap dari Sun kepadanya. Ia pun berkata lagi kepada Yugen, jika Anda merasa marah pada bulan Maret dan Mei, itu cepat karena Anda sudah tua sekarang, ucap dari Sun, yakni ingin bahwasanya Yugen cepat berlatih dan tidak bermalas-malasan karena ia sudah merasa tidak muda lagi, pikir dari Sun. Lantas mereka pun bergegas untuk menuju ke suatu tempat. Yugen pun di sini bersama dengan Sun dan lantas Sun berkata kepada Yugen, tidak seperti saudara saya memperbaikinya lebih awal. Selain itu beberapa jenius memiliki indera napas hanya dalam 2 bulan, ucap dari orang tersebut kepada Yugen. Padahal aslinya Mah Yugen di sini sangat luar biasa. Dan Yugen tidak mengetahui. Dan dia cukup songong. Dia pun berkata kepada Sun, terima kasih atas penunjukannya. Saya akan mencoba, ucap dari Yugen kepada Sun. Di sini nampak terlihat sekali bahwasanya buku-buku yang cukup banyak. Itu menandakan bahwasanya kita semua harus juga ikut membaca buku atau membaca komik ini. Mimin akan lanjut ke ceritanya. Jangan berkecil hati nak, aku akan membawamu menemui sutradara atau bos besar, ucap dari Sun kepada Yugen. Di sini tak lama kemudian divisi Dingyo, kami berafiliasi dengan Dingbu. Jijeng adalah direktur, yakni dari bos dari Yugen. Wang Zhen adalah wakil direktur dan yang lainnya secara kolektif disebut sebagai Diaken, ucap dari Sun menceritakannya bahwasanya ini dibagi atas beberapa divisi, yakni ada direktur, ada wakil direktur, dan juga Diaken. Tak lama kemudian di sini Sun pun membuka pintu gerbang dan ingin menemui sang direktur atau si bosnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kita masing-masing Dingyoshi telah melakukan uji tuntasnya. Tak lama kemudian di sini ia pun telah membuka pintunya dan saat ini Sun bersama dengan Yogan telah bertemu dengan seseorang di dalam sana. Sun pun berkata kepada semua orang dan kepada Yugen,
Karena namanya sendiri, dia mati untuk yang mulia, ucap dari Sun kepada Yugen. Di sini pun Sun mengatakan bahwasanya Yugen harus belajar dari mereka semua. Anda RG harus belajar dari kami, ucapnya. Di sini nampak Guoyi dan rombongan yang lain saat ini telah berlatih kungfu atau berlatih dengan sangat menarik. Nampak di sana Ji Cheng, yakni sang direktur, dan Wu Wanchen, yakni sang sekretaris dari Ji Cheng. Nampak mereka semua pun berlatih sesuatu dan meningkatkan basis kultivasi. Yugen pun merasa kebingungan dan merasa ingin bahwasannya ia meningkatkan basis kultivasinya. Bagus melakukan 2 dilengje, ucap dari Yugen. Tak lama kemudian Yugen memberikan hormat kepada sang direktur. Direktur pendatang baru Yugen melaporkan, ucap dari Yugen saat ini melaporkan tugasnya. Nampak direktur pun santai-santai sambil minum teh. Tapi Mimin di sini minum kopi. Kita akan lanjut. Sang direktur pun berkata kepada Yugen dan yang lainnya, "Nah, karena Ding Yoshi ada di sini, dia adalah saudara laki-laki, jadi panggil saja aku bos di masa depan," ucap dari sang direktur kepada Yugen. Di sini Sun pun dan Yugen pun juga tercengang. Yugen pun berkata kepada bosnya, "Oke bos, kalau begitu saya akan memanggilmu bos," ucap dari Yugen. Nampak Sun di sini berkata lagi, "Poin terpenting dari divisi Mending Yo, kami adalah untuk saling membantu. Kami tidak memiliki jenis bosi, tamparan kuda dan sejenisnya seperti perusahaan lain," ucap dari Sun kepada Yugen. Tak lama kemudian di sini sang bos pun berkata, "Ini teh juga sudah hilang," ucapnya. Tak lama kemudian di sini ia pun mengambil tehnya lagi. Dan Sun pun berjalan menuju sang bos. Ia pun seolah-olah memberikan sesuatu kepada bos atau pijitan-pijitan ringan. Dan bosnya pun meminum kembali tehnya. Saat ini wakil dari bos tersebut berkata, "Orang baik, aku akan membakarmu sekarang dan menunggu," ucap dari wakilnya dan tersenyum memberikan tehnya kepada sang direktur. Yugen pun nampak tercengang melihat adegan mereka semua. Titik balik ini telah terlalu mulus. "Sadar, sadar," ucap dari Yugen memperlihatkan orang tersebut. Tak lama kemudian di sini kita diperlihatkan oleh seorang gadis perempuan yang menari-nari. Ia pun sangat molek dan seperti biasa, Mimin akan lanjut lagi. Nampak di sini ada orang yang menari-nari, bahkan iblis jahat pun telah tiba di sana. Hantu itu bersiap untuk membunuh orang-orang yang ada di depannya yang sangat molek. Tak lama kemudian, hantu tersebut pun berkata, "Wanita sialan ini bagaimana bisa ada pria?" ucapnya. "Terutama pengisian energi yang saya temui terakhir kali adalah yang terbaik di dunia," ucap dari sang hantu tersebut yang ingin memakan manusia. Aku tidak boleh membiarkannya lari ketika aku bertemu dengannya lain kali," ucap dari hantu tersebut. Karena sebelumnya ia telah ingin menghabisi Yugen, tapi dia tidak bisa dan dia malah kabur sendiri. Di sini nampak rumah yang sangat berserakan dan Yugen pun ingin pergi untuk berlibur. Di sini terlihat Yugen pun berkata, "Ini libur kerja," ucap dari Yugen. "Dari jam 9 sampai jam 4 dan istirahat makan siang, saya belajar keras di jendela yang dingin dan akhirnya membiarkan saya memancing. Tidak ada yang bisa dilakukan dalam sehari," pikir Yugen. "Saya orang seperti ini," ucap dari Yugen. Tak lama kemudian ada seseorang di sana, yakni si bos dan juga teman-temannya. Si bos pun berkata kepada Yugen, Bagaimana hari pertama Anda bertugas?" ucap dari sang bos kepada Yugen. Di sini Yugen pun merasa menghormati bosnya. Ia pun berkata kepada si bos, "Saya merasa sangat puas dan mendapat banyak manfaat," ucap dari Yugen kepada bosnya. Lantas sang bos pun berkata, "Tidak apa-apa," ucapnya. Di sini sang bos pun berkata kepada si Sun,
Berapa sisa untuk bulan ini? Ucap dari sang bos kepada Sun. Sun pun menjawab pertanyaan si bosnya. Ia pun berkata, tidak banyak, cepat dan habiskan. Ucap dari Sun kepada bosnya. Tak lama kemudian sang bos pun berkata, oke kalau begitu cewek malam ini akan sedikit lebih anggun dan tidak menarik perhatian, ucap dari sang bos. Saat ini telah kelelahan dan mereka akan menuju ke tempat cewek-cewek yang cantik. Ya, sang bos pun berkata kepada semua orang, apa pendapat Anda tentang pengaturan ini bagi Anda untuk menangkap angin malam ini, ucap dari sang bos kepada Yugen. Saya mendengarkan bos, ucapnya, baiklah, ayo ganti baju, ucap mereka semua. Di sini nampaknya sang bos beserta dengan orang-orang yang lain ingin bergegas menghampiri rumah perempuan-perempuan cantik yang sudah disediakan di sana. Nampak di sini pasar yang cukup ramai diselimuti oleh orang-orang, yakni yang ingin berjalan-jalan di sana. Terlihat di sana semua orang sudah berganti, bahkan si bos sudah berganti. Mereka hendak pergi ke pasar dan membeli sesuatu dan ingin minum. Bahkan si Sun melihat sesuatu yang di sana cukup menarik dan mungkin itu akan bisa dibeli. Di sini Yugen pun nampak bingung dan ia pun berkata kepada temannya, saudara Go, apa asal-usul hantu berbulu kemarin? Mengapa dia hanya menargetkan laki-laki? Ucap dari Yugen kepada Guo, yakni temannya. Lantas Guo pun menceritakan hantu berjubah bulu semuanya laki-laki. Ini khusus untuk para pejabat yang memiliki waktu yang baik untuk menghindari longyang. Ucap dari Guo. Tak lama kemudian kita diperlihatkan bahwasanya hantu tersebut hanya akan menyerang seseorang laki-laki. Mereka penuh kebencian terhadap laki-laki dalam hidup mereka. Setelah dipermainkan sampai mati dan berubah menjadi hantu, yang dia inginkan hanyalah balas dendam, ucap orang tersebut. Di sini Yogan pun berpikir dan berkata, hantu tidak berwujud, mereka seharusnya tidak dapat benar-benar menyentuh tubuh asli, tetapi mengapa tubuh orang yang meninggal juga mengalami kerusakan? Ucap dari Yugen bertanya lagi. Di sini Guo pun menceritakan, hantu mantel bulu memiliki ekor hitam. Ekor itu dapat terwujud dan dapat mengubah ketebalan dan penjaganya yang sangat sulit untuk ditangani, ucap dari Guo kepada Yugen. Ia pun menjelaskan bahwasanya hantu tersebut sulit untuk ditangani dan dia bisa menyentuh orang, ucap dari Guo kepada Yugen. Di sini Yugen pun mengerti bahwasanya hantu tersebut mungkin akan bisa dibunuh suatu saat nanti. Di sini Guo pun berkata lagi kepada Yugen, apa mendengarkan Anda? Apakah Anda ingin bersaing dengannya? Ucap dari Guo kepada Yugen. Bahwasanya di sini Yugen ingin bersaing dengan hantu, tapi di sini Yugen berkata bahwasanya dia tidak ingin bersaing dengan hantu. Tidak, saya akan menyimpannya di tempat yang layak untuk digunakan nanti, ucap dari Yugen kepada orang tersebut. Mereka pun bergegas untuk menuju sesuatu tempat. Tapi di sini nampaknya Guo pun menabrak bosnya. Ini dia hari ini, ucapnya. Bosnya pun kemudian berhenti dan Guo pun menabraknya. Yugen pun tercengang melihat tempat tersebut. Ia pun berkata, tempat apa ini? Dari Yugen, karena di sini banyak cewek-cewek cantik. Tapi mungkin itu adalah tempat daripada iblis atau hantu yang bersemayam. Paman datang dan bermain, ucap seseorang di sana melambaikan tangan kepada Yugen dan semua orang. Nampak gadis-gadis di sini sangat rupawan dan cantik sekali. Mereka ingin menawarkan jasa enak-enak, mungkin seperti itu, atau dansa untuk menghilangkan penat. Apakah di sini? Ucap dari seseorang di sana. Jika sujang malam ini saya tidak tahan, ucapnya. Tak lama kemudian di sini bos dan semua orang telah memasuki tempat yang cocok. Ini tidak cocok untuk vegetarian. Saya kasar dan saya suka di sini, ucap dari temannya menunjukkan bahwasanya dia senang karena ada cewek-cewek cantik. Yugen pun tersenyum dan tampak mukanya kemerahan. Aku juga gemuk, ucapnya.
Kebahagiaan yang tiba-tiba ini apa yang terjadi? Pikir dari Yugen. Dan cerita akan dilanjut di chapter yang selanjutnya. Terima kasih banyak.